Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nama saya Rajma Fadila Sania dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Kepada yang terhormat, Miss Iswan Dini MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Berikut 2 topik yang akan kita bahas pada video ini. Pendidikan bahasa asing dalam konteks filsafat ilmu pendidikan. Dalam filsafat ilmu pendidikan, pendidikan bahasa asing dipandang sebagai bagian penting dari proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk individu menjadi individu yang lebih berpengetahuan, terampil, dan dapat berkomunikasi lintas budaya. Mari kita simak pembahasan dalam video ini, singkatnya tentang beberapa aspek penting, termasuk hakikat ilmu, tujuan pendidikan, dan peran bahasa dalam proses pembelajaran. Filsafat ilmu pendidikan menyelidiki dasar-dasar epistemologis, yaitu sesuatu yang membahas secara mendalam mengenai proses dalam usaha manusia dalam memperoleh ilmu, termasuk ilmu pendidikan. Bagaimana pengetahuan tentang pendidikan diperoleh, divalidasi, dan diaplikasikan. Ada beberapa aliran filsafat ilmu memberikan perspektif yang berbeda. Yang pertama, aliran positivisme, menekan objektivitas, pengukuran, dan generalisasi dalam ilmu. Dalam konteks ini, pendidikan bahasa asing dapat dipandang sebagai ilmu jika dapat diukur, diuji secara empiris, dan menghasilkan generalisasi yang berlaku umum. Lalu yang kedua, aliran interpretif, lebih fokus pada pemahaman makna dan interpretasi dalam ilmu. Pendidikan bahasa asing dalam perspektif ini dapat dipandang sebagai ilmu yang mempelajari makna dan interpretasi dalam komunikasi antar budaya. Yang ketiga, aliran progresivisme. Dalam filsafat pendidikan menekankan pentingnya pendidikan untuk membantu individu beradaptasi dengan perubahan zaman dan lingkungan. Menekankan pentingnya pendidikan bahasa asing untuk mempersiapkan individu menghadapi dunia global. Dari sudut pandang filsafat ilmu pendidikan, tujuan pendidikan bahasa asing dapat dilihat dari 2 perspektif, yaitu tujuan instrumental dan tujuan intrinsik. Dalam konteks pendidikan bahasa asing, penting untuk memahami bahwa bahasa asing bukan hanya sekumpulan kata dan tata bahasa, tetapi juga sistem budaya dan cara berpikir. Pembelajaran bahasa asing harus melibatkan pemahaman terhadap budaya dan cara berpikir yang terkait dengan bahasa tersebut. Kesimpulan, filsafat ilmu pendidikan melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana bahasa asing dipelajari, diajarkan, dan dipahami dalam kerangka filosofis ilmu pendidikan. Filsafat bahasa di sisi lain menekankan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi alat berpikir dan memahami dunia. Dengan pendekatan filosofis ini, pembelajaran bahasa asing dapat menjadi lebih bermakna, mendalam, dan relevan bagi pengembangan individu dalam konteks pendidikan yang lebih luas. Pada topik pembahasan yang kedua, ini sangat menarik, yaitu membahas tentang solusi strategis dan efektif tentang pengaruh negatif platform media sosial berdurasi pendek terhadap kemampuan literasi digital Gen Z. Sebagai Gen Z, aku merasa langsung dampak negatif platform media sosial berdurasi pendek terhadap kemampuan literasi digital kita. Kita terbiasa dengan informasi yang cepat, ringkas, dan mudah dicerna, sehingga sulit untuk fokus dan cenderung tak sabar membaca teks panjang dan kompleks. Ada beberapa solusi strategis dan efektif yang menurutku menanamkan kesadaran diri dan membangun kebiasaan literasi digital yang sehat. Oke, let's get started. Yang pertama, sadari bahwa informasi di platform media sosial berdurasi pendek seringkali dangkal dan bias. Kita perlu krisis terhadap informasi yang kita konsumsi, mencari sumber informasi yang kredibel dan dapat dipercaya. Yang kedua, latih kemampuan membaca dan memahami teks panjang. Terlepas dari tugas kuliah, aku pribadi mulai membaca buku dan artikel yang lebih kompleks untuk melatih pemahaman dan analisis. Meskipun awalnya terasa berat, ya tetap semangat. Yang ketiga, manfaatkan platform media sosial berdurasi pendek untuk menemukan informasi yang menarik dan kemudian menggali lebih dalam. Aku sering menemukan topik menarik di TikTok, lalu mencari informasi lebih lanjut di situs web atau buku jika perlu. Yang keempat, batasi waktu penggunaan platform media sosial berdurasi pendek. Kadang kalau kita scrolling tuh suka gak kerasa udah lama banget. Nah, aku berusaha untuk tidak menghabiskan waktu berjam-jam di platform tersebut dan meluangkan waktu untuk kegiatan yang lebih produktif, seperti membaca, menulis, belajar, ataupun berolahraga. Selanjutnya, jadwalkan waktu belajar. Tetapkan waktu khusus untuk belajar. Nah,
Di media sosial berdurasi pendek pun kita bisa mencari ilmu loh. Jadi di situ pun ada konten-konten yang bermanfaat. Untuk tips yang terakhir, kamu bisa coba untuk bergabung dengan komunitas literasi digital. Jika kamu mau mencari tahu dan mencoba, ada banyak komunitas yang membahas isu-isu literasi digital dan berbagai pengetahuan. Serta pilih konten yang edukatif. Dengan membangun kesadaran diri dan kebiasaan literasi digital yang sehat, kita dapat meminimalisir dampak negatif platform media sosial berdurasi pendek dan meningkatkan kemampuan literasi digital kita. Dengan menerapkan tips ini, diharapkan Gen Z dapat memanfaatkan platform media sosial berdurasi pendek secara optimal untuk meningkatkan literasi digital mereka dan mengembangkan pengetahuan secara efektif. Menurut pendapat saya, terlepas dari dampak negatif, platform media sosial berdurasi pendek ini memiliki potensi yang positif untuk meningkatkan literasi digital jika dimanfaatkan dengan bijak dan strategis. Semoga kita menjadi pengguna sosial media yang bijak dan memilih konten yang berpendidikan.